Oke, balik lagi sama gue di Perdana Putra, yang pastinya di channel Setir Kanan ya. Dan di video kali ini, gue bakal ngasih tips-tips menarik lagi nih. Jadi salah satu tipsnya itu yang bersangkutan dengan gimana caranya mobil kalian itu bisa jauh lebih bertenaga dibandingkan standarnya. Atau bisa lebih ngebut lah. Yang pastinya untuk mobil-mobil yang kamu pakai sehari-hari, tapi kamu juga tetap bisa ngebut-ngebutan. Hanya simple tipsnya, dengerin terus videonya sampai habis ya. Oke, sebelum kita masuk ke tips yang pertama, jadi perlu kita ketahui dulu ya, mobil itu atau kendaraan bermotor pasti membutuhkan yang namanya angin, percikan api alias pengapian, dan juga namanya BBM gitu ya. Nah, kita juga harus mengetahui dasar-dasar tersebut dulu sebelum masuk ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama adalah kita bicara dari masalah angin masuk ke dalam mesin mobil kita dulu nih. Jadi gimana caranya itu untuk kalian bisa menambahkan performa dari kendaraan mobil kalian, yaitu dengan memperbesar angin yang masuk ke dalam mesin mobil kalian. Contohnya, kalian bisa mengatur ulang lambda sensornya biar angkanya sesuai dengan yang seharusnya. Jadi terkadang ada bawaan pabrik yang memang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalian bisa mengecek ulang kembali sensor-sensor angin yang masuk ke dalam mesin mobil kalian itu agar sesuai. Karena jika angkanya tepat atau sesuai, pasti mobil kalian akan jauh lebih bertenaga pastinya gitu ya. Nah, cara-cara lainnya gitu ya, ini masih berputar atau berbicara soal angin. Nah, kalian juga bisa menambahkan komponen yang bernama cold air intake. Nah, di mana cold air intake ini yang biasa kita gunakan pada mobil-mobil balap atau mobil-mobil yang emang biasa digunakan untuk performa tinggi gitu ya. Itu salah satu caranya kalian bisa menambahkan komponen yang bernama intercooler. Di mana intercooler ini bisa menambahkan angin yang masuk ke dalam mesin itu lebih banyak dibandingkan kondisi standar gitu ya. Itu dengan komponen yang bernama intercooler. Komponen selanjutnya itu kalian bisa menambahkan cold air induction. Jadi di mana ada sebuah komponen kecil yang bisa menambah kadar angin masuk ke dalam mesin mobil kalian yang pastinya membuat mobil kalian jauh lebih bertenaga gitu. Nah, hal terakhir yang sering kita lihat atau yang sering kita gunakan adalah kalian menggunakan open air filter atau filter mesin mobil kalian itu digedein kapasitasnya. Nah, dimana kalau kita menggunakan open air filter tersebut pasti akan jauh lebih bertenaga dan performanya akan meningkat. Oke, kita masuk ke tips yang kedua, yaitu tentang busi. Jadi seperti yang tadi gue udah bilang ya, kita di setiap kendaraan mobil ataupun motor pasti membutuhkan pengapian atau kelistrikan. Nah, ini adalah tips yang kedua yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu busi. Jadi busi ini bisa kita upgrade dibandingkan kondisi standarnya gitu ya, atau kondisi yang bawaan pabrik. Jadi di mana busi itu berfungsi untuk terjadinya pembakaran atau melakukan pembakaran di dalam mesin mobil kita, atau yang namanya biasa sering kita sebut dengan melakukan percikan listrik untuk membakar di dalam mesin mobil kita. Jadi kalau kita udah upgrade busi kita, otomatis percikan listriknya semakin besar dan otomatis pun itu akan terjadi pembakarannya lebih maksimal dan lebih sempurna. Nah, itu bisa menghasilkan performa yang pastinya jauh lebih meningkat. Nah, cuman kebanyakan orang itu masih asal untuk mengganti busi saja gitu ya, tapi tidak memikirkan komponen satu yang menurut gue ini sangat penting. Komponen satu lagi yang kalian harus gunakan di saat kalian sudah mengganti busi pada mobil kalian, yaitu bernama piggyback. Jadi piggyback ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur percikan listrik tersebut untuk melakukan pembakaran di dalam mesin mobil kalian agar tidak terlalu cepat panas, tapi agar juga tidak terlalu lama untuk terjadinya pembakaran di dalam mobil kalian gitu ya. Makanya piggyback ini yang berfungsi untuk mengatur percikan listrik pada busi mobil kalian agar terjadi percikan listriknya untuk pembakaran kepada mesin mobil kalian itu semakin sempurna. Nah, di mana kalian bisa sempurna percikan listriknya dan pembakaran pada mesin mobil kalian, pasti performanya akan jauh lebih meningkat. Oke, kita masuk ke tips yang ketiga nih. Tips yang ketiga itu berhubungan sama namanya oli mesin. Oli mesin atau BBM gitu ya, yang tadi gue udah bilang yang kita pasti butuhkan di dalam kendaraan mobil kita pasti namanya oli dan namanya BBM. Nah, oli mesin ini itu ada dua karakter oli. Nah, yang untuk kalian yang berminat atau pengen membuat mobil kalian jauh lebih bertenaga gitu ya, itu biasanya kalian mengubah oli pada mesin mobil kalian itu menggunakan oli yang lebih encer dibandingkan sebelumnya. Karena kalau untuk bawaan standar pasti oli mobil itu akan kental. Kenapa kental? Karena untuk jangka waktu penggunaan yang bisa jauh lebih panjang gitu ya. Nah, cuman kalau untuk meningkatkan performa pada mobil kalian bisa menggunakan oli yang
lebih encer atau tidak terlalu kental gitu ya dibandingkan sebelumnya. Karena dengan oli yang encer itu akan mempermudah atau mempercepat terjadinya panas dalam mesin mobil kalian, sehingga performa kalian atau performa mobil kalian bisa jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya. Nah, cuman ada kekurangan nih kalau kalian menggunakan oli yang lebih encer atau oli yang encer dibandingkan oli yang kental. Oli yang encer itu masa penggunaannya paling hanya sekitar 2 atau 3 bulan. Jadi sayang banget ya kalau kalian menggunakan oli encer untuk menggunakan mobil sehari-hari. Tiap 2 bulan, 3 bulan sekali kalian harus mengganti oli, itu sayang banget, rugi banget. Nah, ada satu tips terakhir yang menurut gue bisa kalian gunakan jika kalian tidak ingin menggunakan oli encer. Kalian tetap bisa menggunakan oli pada umumnya gitu ya, bawaan ATPM atau bawaan dari pabriknya, tapi kalian bisa meningkatkan BBM yang kalian gunakan. Jadi kalian menggunakan oktan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya gitu ya, yang pastinya menghasilkan pembakaran dan meningkatkan performa pada mobil kalian. Oke, kita masuk ke tips yang keempat, yaitu gimana kalian harus meremap mobil atau mesin mobil kalian. Banyak banget nih di antara kita yang biasanya anak-anak muda nih yang melakukan remap pada mesin. Misalkan udah masuk ke stage 2 atau stage 3. Nah, itu artinya apa sih sebenarnya nge-remap mesin mobil? Itu dimana kalian menyeting ulang dimana ECU mobil kalian itu di angka-angka yang bisa di-upgrade. Entah angka busnya, bus meternya ditingkatkan, atau misalkan balik lagi ke angka yang masalah lambdanya, anginnya yang masuk ke dalam mobil, terus gas yang dibuang, itu semuanya diatur oleh komputer yang terjadi di ECU. Jadi remap itu adalah kalian menyeting ulang gimana angka-angkanya bisa sesuai dengan yang seharusnya, atau kalian mengupgrade angka-angka yang bisa disesuaikan atau untuk meningkatkan performa pada mobil kalian. Itu namanya remap. Oke, kita masuk ke tips yang terakhir atau yang kelima. Nah, tips yang terakhir ini pastinya udah umum banget. Jadi orang-orang pasti sebagian dari kalian udah tahu hal ini. Dimana tips yang terakhir adalah kalian mengganti knalpot mobil kalian gitu ya. Jadi dimana knalpot ini berfungsi untuk membuang gas buang gitu ya, yang tadi dari angin masuk terus terjadi pembakaran hingga akhirnya dibuang kembali gasnya yang sudah diolah di dalam mesin, dibuang melalui knalpot. Nah, knalpot ini bisa diganti dengan cara full system gitu ya, dari header sampai ujungnya gitu ya, sampai ujung belakang itu bisa diganti sehingga kalian mempunyai performa yang meningkat dibandingkan menggunakan knalpot standar. Atau biasanya yang digunakan atau yang dipakai sama orang-orang di sekitar kita itu katalitiknya dibuang. Apa sih katalitik? Katalitik itu adalah di mana komponen yang berfungsi untuk mengatur gas buang tersebut agar tidak terlalu banyak yang kebuang sehingga mobil kalian bisa lebih irit. Nah, cuman kebanyakan di antara kita jika ingin suaranya lebih menggelegar ataupun performanya meningkat, itu katalitiknya dibuang sehingga knalpotnya itu free flow, dalam artian tidak ada hambatan sama sekali. Nah, satu kekurangannya jika kalian menggunakan knalpot racing atau katalitiknya tidak digunakan, sudah bisa dipastikan ya, mobil kalian akan sangat boros. Nah, cuman itu pilihan kalian lah. Kalian ingin performanya meningkat tapi mobilnya boros, atau tetap biasa-biasa aja performanya. Jadi mungkin itu aja tipsnya. Ada 5 tips yang simple yang bisa kalian gunakan pada mobil kalian untuk meningkatkan performa mobil kalian biar bisa kalian ngebut di jalanan tapi tetap bisa digunakan sehari-hari. Mudah-mudahan berguna. Dan cukup itu aja dari gua video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.